Usalliru musannif fi hadzal kitab usulifur rahim annallaha ta'ala yatagassahum birrahmah wal maghfirah wa ya'idu alaina min barakati masraman wa rimulumihi wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yakhtimu lana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa lafin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Ini adalah satu fasal. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Sekurang-kurangnya memandikan mayit itu adalah meratakan badannya dengan air. Ini sekurang-kurangnya. Di mana kita kemarin telah membahas sedikit daripada apa-apa yang diwajibkan atas kaum muslimin di dalam menghadapi atau menyikapi saudaranya yang meninggal dunia. Maka yang diwajibkan atas mereka secara fardu kifayah itu ada 4. Yang pertama adalah memandikannya, yang mana memandikannya ini adalah merupakan suatu hal yang sangat manusiawi. Kenapa? Karena ada kotoran atau ada hal-hal yang perlu dibersihkan, dan orang yang meninggal dunia itu memang memerlukan untuk badannya disiram dengan air sekira apa? Sekira badannya itu menjadi segar. Dan yang namanya orang meninggal dunia itu adalah orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita yang masih hidup ini perlu turun tangan untuk apa? Untuk membantunya. Di antaranya dengan memandikannya. Dan ini merupakan suatu kewajiban fardu kifayah, di mana apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh salah seorang daripada penghuni kampung, suatu kampung, maka apa? Maka naudzubillah semuanya akan dianggap berdosa. Dan ini berlaku untuk mayit yang muslim, mulai dari memandikannya, mengapankannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Sama ada orang muslim yang taat ataupun orang muslim yang ahli maksiat. Karena di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dosa besar tidak menyebabkan orang masuk neraka. Nah, berbeda dengan kaum Khawarij. Dosa besar tidak menyebabkan orang menjadi kafir. Nah, ini dosa besar tidak menyebabkan orang menjadi kafir. Arti kafir keluar dari Islam. Jadi pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kafir, tidak keluar dari Islam, selama di dalam hidupnya itu tidak pernah meyakini atau mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia tetap muslim sekalipun dia banyak melakukan maksiat, bahkan banyak melakukan dosa besar, bahkan sekalipun dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar, tetap dia adalah seorang muslim. Nah, menurut mayoritas ulama, nah khususnya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun seseorang itu mati dalam keadaan bunuh diri atau mati dalam keadaan mabuk dan lain-lain, tetap jenazahnya fardu kifayah untuk diurus, karena bunuh diri itu bukan sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi kafir, melainkan menjadikan dirinya berdosa besar. Nah, begitu juga mabuk bukan sesuatu yang menjadikan dirinya kafir, melainkan berdosa besar. Atau berzina bukan sesuatu yang menyebabkan dia kafir, melainkan berdosa besar. Nah, adapun hadis Rasul, la yu'minu zani hina yazni wa la yu'minu syaribul khamri hina yashrabu, artinya tidak beriman orang yang berzina ketika dia berzina,
dan tidak beriman orang yang meminum khamar ketika dia meminum, itu maksudnya bukan imannya hilang, melainkan kesempurnaan imannya. Nah ini yang perlu digarisbawahi bersama. Jadi maksud daripada la yu'minu itu adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Nah artinya imannya tipis, imannya kurang. Nah bukan berarti tidak ada iman sama sekali. Nah berbeda dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij mereka meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir. Kalau kafir artinya kalau dia mati tidak boleh dimandikan, seperti itu kan, dikafankan, disolatkan, yang paling utama disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah itu adalah pendapat daripada kaum Khawarij. Itu adalah pendapat yang sesat, lagi menyesatkan, karena bertentangan dengan ijma', dengan kesepakatan daripada para mujtahid bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak sampai kafir. Nah kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada lagi satu kaum Mu'tazilah namanya. Kaum Mu'tazilah itu meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak masuk surga dan tidak masuk neraka, melainkan berada di antara surga dan neraka. Nah sama seperti anak kecil yang meninggal sebelum balik. Maka menurut kaum Mu'tazilah tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Kenapa anak kecil yang belum balik itu bagi mereka tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka, melainkan berada di salah satu daripada di tengah-tengah daripada surga dan neraka, di satu tempat daripada yang selain surga dan yang selain neraka? Maka itu mereka mengatakan anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, tidak pantas masuk surga karena belum beramal soleh. Nah, tapi juga tidak mungkin masuk neraka karena belum tercatat kesalahan-kesalahannya. Nah, itu bagi orang Mu'tazilah. Nah, demikian pula menurut sebagian orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Kenapa tidak masuk surga? Karena dia melakukan maksiat. Nah, kenapa tidak masuk neraka? Karena di hatinya masih ada iman. Nah, sehingga bagi mereka pelaku dosa besar itu mengawang-awang antara surga dan neraka. Jadi bagi mereka ada manzilah, satu tempat di antara surga dan neraka. Dan ini pun juga merupakan paham yang sesat, lagi menyesatkan. Kenapa? Karena sudah jelas mulai dari zaman Rasul sampai hari kiamat nanti dikatakan bahwasanya manusia di akhirat itu hanya 3 nasibnya. Nasib yang paling beruntung langsung masuk surga tanpa singgah ke neraka. Kemudian nasib yang kedua ini ya celaka juga Bang, cuma celaka sementara, tapi mudah-mudahan kita kada masuk. Yaitu apa? Yaitu masuk neraka dulu singgah, kemudian baru masuk surga. Nah kemudian yang sangat celaka ini adalah orang yang masuk neraka selama-lamanya. Jadi nasib manusia di akhirat hanya salah satu dari 3 itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang nomor 1, yang tidak sempat merasakan siksa neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga, baik itu dengan tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah, amin ya rabbal alamin. Adapun satu tempat antara surga dan neraka itu tidak ada menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan ya kalau Amang Udin lah kita termasuk daripada golongan yang nomor 1 ini, yaitu masuk ke dalam surga tanpa singgah terlebih dahulu ke neraka. Jangankan ke neraka ya kalau Amang Udin, nah artinya ke penjara aja gin. Kada hakun ya kalau Amang Udin lah. Ulun mendengar itu di penjara kisahnya itu kan makan kada nyaman ya. Nah, jadi makannya ini nangarnya orang di penjara, bebarangai lagi. Nah, kada kawa makan nang kaya di sini ya Allah lah. Nang kaya makanan Pak Haji ya Allah. Terkadang nasi sop ya kalau lah. Terkadang rawon, terkadang nasi goreng ya kalau, terkadang lagi masak bistik, masak lagi itu kari dan sebagainya. Nah kada kawa. Nah kalau di penjara itu terserah orang aja. Nah ada yang kelambikan jar, ada yang kekarawan jar, kisahnya kayak itu. Ada juga yang kehabisan iwak dan lain-lain. Nah kada nyamanan itu hajar urusan makan. Belum lagi urusan guring. Ya kalau Amang Udin lah, kada dapat istilahnya tuh guring nang tenang di sana. Guring nang ibaratnya tuh kan
kada nyamuk. Amun ada nyamuk nih, kawah aja diusir pakai obat nyamuk. Ya kalau lah di sana kayak apa ada nuker obat nyamuk. Ya kalau mana dingin misalnya nih, atau panas kan nih, kada ada kipas angin, kada ada AC dan sebagainya. Nah, kada ada disediakan orang spring bed atau misalnya tilam misalnya yang kayak di kamar-kamar. Ya kalau lah istilahnya nih tikar atau hambal nang nyaman-nyaman, bantal nang nyaman-nyaman, kada ada. Nah, artinya apa? Jangankan masuk ke neraka, ke penjara pun kita kada handakkan seperti itu. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok yang nomor 1 yang masuk surga tanpa melewati neraka terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekalipun orang itu melakukan dosa besar, maka menurut mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya mereka itu tetap disolatkan selama mereka itu tidak melakukan hal-hal atau mengatakan hal-hal atau meyakini hal-hal yang menyebabkan dia keluar atau mereka keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, cuma kalau ada orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, yang afdolnya itu para tokoh agama tidak mensolatkan. Jadi yang mensolatkan itu masyarakat saja. Kenapa? Ini adalah untuk pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup supaya jangan mengikuti jejak langkahnya. Tapi tetap ada kewajiban untuk mengerjakan daripada yang 4 ini. Bila ada yang menggawi sekampungan, maka berdosa. Apalagi dibuang ke sungai, naudzubillah, maka boleh jadi itu kampung akan dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memponis orang berdahulu sebelum mengetahui bagaimana nanti dikubur atau nanti di akhirat. Karena bisa saja seorang pendosa besar itu dosanya diampuni oleh Allah. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati." Sesungguhnya syafaatku itu adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar, orang-orang yang sering melakukan dosa besar daripada umatku. Jadi boleh jadi pelaku dosa besar itu dia nanti misalnya masuk neraka misalnya nih, tidak berapa lama kemudian datang baginda Rasulullah, lalu baginda Rasulullah pun memberinya syafaat sehingga dia keluar daripada api neraka. Bahkan seandainya dia tidak sampai ke neraka pun itu adalah hal yang mungkin. Hal yang mungkin karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu adalah kekuasaan mutlak daripada Allah. Itu adalah wewenang yang mutlak, wewenang yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Seandainya Allah menghendaki seorang pelaku dosa besar itu diampuni segala dosa-dosanya, tidak masuk neraka langsung ke surga, itu pun juga Allah Subhanahu wa taala kuasa. Tidak ada sesuatu yang bisa membatasi daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat bersama. Artinya kita sebagai sesama muslim jangan sampai terburu-buru memvonis orang lain sebagai ahli neraka misalnya, jangan juga kan seperti itu. Nah, kita disuruh membersihkan hati kita. Kalau kita melihat orang yang ahli maksiat, kita memang wajib untuk membenci perbuatan maksiatnya. Orang mabuk, kita wajib membenci perbuatan mabuknya. Tidak boleh kita ridho dengan perbuatan mabuk itu, karena itu adalah dosa. Bahkan kalau kita bisa menegurnya, wajib kita menegurnya. Bahkan kalau kita punya kekuasaan misalnya untuk mencegahnya daripada itu perbuatan mabuk, wajib kita menggunakan kekuasaan kita untuk mencegahnya. Kan seperti itu. Tapi orangnya itu tetap kita baik sangka. Boleh jadi ketika dia di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, lalu Allah mengampuni dosanya, lalu dia dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Adapun kita, naudzubillah, kita pun juga harus takut kepada Allah. Sekarang ini kita tidak pernah mabuk misalnya, tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki, maka itu sangat mudah sekali seperti bersisok. Nah, ini kan ceritanya panjang nanti. Yang pasti kita kembali dulu lah kepada masalah memandii. Jadi yang namanya memandii mayit ini, kata Sidin, sekurang-kurangnya meratakan air ke seluruh badan daripada mayit. Jadi kayak apa patokannya itu? Sama seperti mandi wajib. Apa-apa yang wajib dibasuh pada ketika kita junub, nah itulah juga yang wajib dibasuh untuk orang yang sudah mati. Jadi misalnya yang wajib dibasuh adalah misalnya kan seperti luang telinga yang masih bisa dikorek dengan jari. Nah, kan seperti itu.
Nah maka mesti disampaikan air ke lubang telinga yang masih bisa dikorek dengan jari. Adapun yang halus itu, nah itu tidak wajib lagi. Nah sama seperti misalnya lekukan-lekukan, baik itu di wajah, seperti lekukan di ujung-ujung mata. Nah baik ujung mata yang di dalam atau ujung mata yang di luar misalnya. Nah itu, nah yang di hidung lekukan-lekukan, nah ini mesti disampaikan. Termasuk juga yang dibalik jenggot, yang dibalik kumis, kulit-kulitnya itu, yang dibalik jambang dan lain-lain. Nah itu mesti disampaikan air. Yang dibalik rambut, kulit-kulitnya itu, kulit-kulit kepala pun mesti diratakan dengan air. Nah adapun seperti misalnya yang di dalam mulut itu tidak wajib. Nah karena batasannya hanya sampai di ini, pertemuan antara bibir atas dengan bibir bawah. Nah ini, jadi kalau kita berkantut kayak ini, nah inilah sudah batas yang wajib dibasuh. Adapun yang lebih, yang ke dalamnya ini kada wajib. Apalagi sampai ke tenggorokan tidak wajib. Cuma sunnah si mayit itu dikumur-kumurkan. Nah begitu juga hidung, hanya yang bagian-bagian yang nampak ini aja. Adapun memasukkan air ke hidung, nah itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Nah jadi yang bagian luar aja. Nah bagian luar, adapun yang ke dalam memasukkan air ke hidung itu tidak wajib. Nah kemudian lagi seperti mata, nah ini hanya kelopaknya. Adapun biji matanya itu tidak wajib. Sama ketika kita berwudu ataupun ketika kita mandi wajib, tidak wajib biji matanya terkena air. Yang wajib itu adalah kelopak matanya dan lain-lain. Nah ini jadi harus diperhatikan mana yang wajib dibasuh dan mana yang tidak wajib dibasuh. Intinya seluruh lipatan-lipatan dari tubuh kita, seluruh lekukan-lekukan dari tubuh kita, dan juga lubang-lubang yang zahir. Nah lubang-lubang yang zahir bukan lubang-lubang yang batin. Yang zahir itu seperti lubang pusat. Nah seperti lubang di bawah surbi misalnya, ya kalau lah itu adalah lubang-lubang yang zahir, maka itu wajib untuk disampaikan air kepadanya. Adapun lubang-lubang batin seperti lubang hidung atau seperti mulut sampai tenggorokan misalnya, atau lubang yang halus di telinga, bukan yang bisa dikorek ini, yang halus yang tembus ke gendang telinga. Nah itu semua tidak wajib untuk disampaikan air kepadanya. Jadi persis hukum memandikan mayit ini seperti hukum kita mandi wajib juga. Paham jangan lah. Nah kalau ada yang kada kena daripada permukaan kulit ataupun bulu-bulu ataupun lekukan-lekukan, lipatan-lipatan atau lubang-lubang yang zahir, maka itu sama seperti kita mandi wajib. Ada yang tertinggal, misalnya bagian dalam pusat misalnya nih, bagian pusat kan yang lekukannya ada sampai banyu ke sana. Nah itu sama, artinya harus disampaikan. Jadi harus berhati-hati juga pemandian mayit ini. Tapi pulang jangan juga was-was. Nah amun was-was ya nang ujungnya berjam-jam memandiakan mayit, ya kalau lah akhirnya apa? Akhirnya ya nang bulik imamnya sudah kaja tunggu haro imamnya Amang Udin misalnya nih, maka Amang Udin ini sidin ada jadwal ceramah, ya kalau lah tunggu nih karena imam pemandiannya was-was sudah lebih pada sejam gak ada keluar aja lagi, ya kalau lah. Nah ajar Amang Udin kayak apa nih, maka hendak disembahyangkan sebelum zuhur. Sedangkan sesudah zuhur sidin ada pengajian juga, misal yang lola tablik akbar. Nah di mana di MTS Al Huda sini misal ya lola tablik akbar. Nah misal, nah kada digampangan menghadirkan penceramah ya kalau lah Al Mukarram, nah As-Syekh Samsuddin dah. Sirajuddin. Iya. Amun Samsuddin tuh yang di Jawa tuh ya kalau Gus Samsuddin ya kalau lah lain itu lain level. Nah ini lebih tinggi lagi makomnya ya kalau dari nang Gus Samsuddin itu lebih tinggi lagi sidinnya, kada gagampangan. Oke. Nah guru Sirajuddin, kada gagampangan. Kalau yang guru Roma Irama tuh Rajuddin kan sidin ya kalau lah ada sidin di Sirajuddin. Kalau Sirajuddin ini artinya lampu, Siraj ini kan lampunya agama. Nah makanya tarang sidin ya kalau lah lampu, kada gagampangan lampunya agama, masya Allah, alhamdulillah ya kalau lah. Nah artinya sidin bergabung lawan kita, artinya nih di majelis ini ya mudah-mudahan lah Allah Ta'ala memanjangkan umur sidin ya kalau melancarkan rezeki sidin ya Allah lah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
yang paling utama memanjangkan umur siden, ya Allah, artinya juga menyehatkan badan siden, dan kita seberataan yang hadir di sini, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit. Jadi terserah aja kayak apakah caranya, itu yang minimal. Nah terserah aja kayak apakah caranya. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya ayyak sila sau'ataihi, bahwa membasuh ia orang yang memandikan nih sau'ataihi akan kedua kemaluannya, baik kubur ataupun dubur. Nah dengan kain, tapi yang sunnah itu adalah sebelah kiri. Nah ini yang memeriksa kubur dan duburnya. Dan yang paling utama itu adalah disuruh kita menutup daripada seluruh tubuh mayit. Nah itu dengan kain, tapi kainnya kain tipis saja, kain yang tidak menghalangi daripada masuknya air ke sana. Nah kecuali misalnya yang sulit untuk dikerjakan dengan kain, seperti misalnya mengumur-umurkannya atau memasukkan air ke hidung misalnya. Nah daripada yang sunnah-sunnahnya ketika kita hendak memwudukan si mayit itu, maka itu kita buka kan, artinya yang kita perlu untuk membukanya. Nah kalau misalnya kita perlu untuk, ya kalau bahasa Banjarnya itu mengocek lah daripada duburnya untuk memeriksa apakah masih ada kotoran ataukah sudah bersih. Kalau bahasa Banjarnya itu memirah duit. Nah maka masukkanlah tangan kita ke sana. Cuma jangan sambil menjejapai, kan artinya sekedar untuk memeriksa daripada itu lubang dubur apakah sudah bersih ataukah belum. Nah ini hati-hati juga terpilih pemandian nang bubuhan LGBT, ya kalau lah haro sekalinya apa ngarannya nih menjejapai bahar. Nah ampun mayit, naudzubillah. Mudah-mudahan Jepang jangan di antara kita dan juga di antara anak cucu kita yang terumpat daripada perilaku semacam itu, perilaku yang namanya LGBT, naudzubillah. Nah kemudian lagi wa ayyuzilal qadara min anfihi, dan bahwa menghilangkan ia akan kotoran min anfihi daripada hidungnya. Nah itu yang paling sempurnanya. Jadi disunahkan untuk kita memasukkan air ke hidungnya, begitu juga ke mulutnya. Bahkan disunahkan kita untuk mensiwakkannya dengan kayu arak dan sebagainya, itu adalah sunnah. Wa ayyuwaddi'ahu, dan bahwa artinya disunahkan dia untuk apa? Memandikannya, mewudukannya. Nah ini yang perlu diingat juga, bahwasanya bedanya antara memandikan dan mewudukan mayit itu adalah pada niat. Memandikan mayit itu adalah hukumnya fardu kifayah, tapi niatnya hanya sunnah. Jadi memandikan mayit biar kada berniatan hukumnya sah, cuma pahalanya itu kurang. Nah adapun mewudukan mayit ini sebaliknya, gawiannya sunnah, artinya biar kada diwuduakan tetap sah. Tapi apa? Tapi kalau kita mewuduakannya wajib berniat. Nah jadi kalau bahasa Arabnya nawaitul wudu'an hadal mayit, misalnya nih sunnatan lillahi ta'ala, dalam hati sahajaku mewudukan ini mayit karena Allah subhanahu, sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada semacam teka-teki fikih, gawiannya wajib tapi niatnya sunnah. Sebaliknya gawiannya sunnah tapi niatnya wajib. Apa itu? Yaitu memandikan dan mewudukan mayit. Memandikan mayit itu hukumnya adalah wajib, tapi niatnya adalah sunnah. Sedangkan mewudukan mayit itu adalah apa? Itu adalah sunnah, tapi niatnya wajib. Nah kita baca bertarus dulu karena tanya jawab, karena habis waktunya ya. Kalau wa ayyad luka badanahu bil sidri, dan bahwa menggosok-gosok badannya dengan apa? Bidara. Nah dengan kayu bidara, atau kalau ada kayu bidaranya bukan kayu nang sekayuan tuh bang, ada ini dipotong-potong kayunya tuh. Nah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan mayit. Nah tapi kalau kada sidir atau kayu bidara itu bisa dengan sabun. Nah kalau di wadah kita biasanya disabuni. Nah itu lebih bersih lagi ya kalau disabuni, untuk menghilangkan daripada kotoran-kotoran dan lain-lain. Nah wa ayyasubbal ma'a alaihi, dan bahwa yang paling sempurnanya nih, menyiramkan ia akan air atas itu mayit berapa kali? Salasan, 3 kali. Nah ini yang singkatnya atau yang ringkasnya. Nah adapun yang apa namanya, yang sempurnanya, nah ini akan ulun terangkan nanti. Kalau hari ini cukup kan waktunya, ulun
berikan bayangannya atau gambarannya. Kalau kada cukup, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, karena waktunya ini sudah hampir jam setengah 8, kalau ada yang hendak bertakun mungkin cukup sekitar 10 menit. Silahkan pian bertakun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal mayat tuh hanya meninggal, itu sebelum dimandikan tuh bolehkah disolatkan langsung? Oke. Terus kalau misalnya mayat itu sudah dimandikan, terus kita bersentuhan dengan mayat tuh, yang batal kita apa mayatnya kan gitu nah? Kalau yang bukan mahram ya Allah. Yang bukan mahram misalnya bersentuhan. Terus kalau sudah kita sekali menyolatkan, apakah sampai 2-3 kali bolehkah kita menyolatkan mayat tadi itu? Iya. Itu aja lontakan aku nunggu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masalah yang pertama tadi mandi mayit gitu deh. Ya, yang belum mandi langsung disolatkan itu menurut mayoritas ulama tidak bisa. Nah, memang ada kaulnya, kaul Asy-Syi'bi. Nah, ini salah seorang tabi'in. Nah, beliau mengatakan bisa, tapi menurut mayoritas ulama itu tidak bisa. Jadi mayit itu memang harus dimandikan, harus suci. Begitu juga yang mensolatkan itu harus dalam keadaan suci. Jadi baik yang mensolatkan ataupun yang disolatkan harus dalam keadaan suci. Intinya seperti itu. Nah, jadi menurut mayoritas ulama wajib mayat itu dimandikan sebelum disolatkan. Kalau sudah disolatkan, kalau sudah dimandikan maka bisa disolatkan. Termasuk sholat jenazah, sholat gaib maksudnya. Sholat gaib yang jauh di sana itu syaratnya juga harus ada dugaan kuat bahwasanya mayit sudah dimandikan. Nah, kalau belum ada tanda-tanda atau kabar atau yang sebagainya lah, ada dari dugaan kuat bahwa mayit sudah dimandikan, maka belum sah untuk disolatkan secara gaib. Maksudnya yang di luar daerah, yang jauh-jauh, intinya seperti itu. Nah, kemudian jadi intinya mesti dimandikan dulu. Nah, menurut mayoritas ulama, termasuk madzhabul arba'ah, mereka meyakini wajib dimandikan dulu baru boleh disolatkan. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan tentang apa tadi? Ya itu kalau yang bukan mahram seperti istri dan sebagainya kan istilahnya yang meninggal misalnya bini. Nah, itu yang batal ya kitanya aja. Adapun yang sudah jadi mayit misalnya si bini kada usah lagi di wudu'i ba'asa kan gitu dah. Jadi kitanya aja yang batal. Nah, intinya seperti itu. Jadi kitanya aja yang batal. Adapun si mayit itu kada bebatalan lagi. Bahkan kalau si mayit itu misalnya junub sebelum meninggal, kada perlu 2 kali mandinya, cukup sekali ya. Paham ya Allah? Karena memang ada sahabat itu yang meninggal dalam keadaan junub, yaitu sesudah junub ada panggilan perang, lalu dia langsung berperang. Nah, kemudian dia terbunuh syahid. Bukan di medan perang itu, Bang, meninggalnya. Bukan di medan perang itu. Rasanya kena panah atau apa, sudah selesai dari peperangan lalu meninggal dunia. Nah, ternyata dimandikan hanya sekali. Kadang perlu 2 kali itu. Artinya dimandikan misalnya diniatakan mandi janabah, lawan dimandikan diniatakan mandi jenazah, kada sekaligus saja langsung, kada perlu dimandikan. Paham ya Allah? Atau misalnya naudzubillah, misalnya Jepang lah, naudzubillah ini ada semacam kelainan jiwa, misalnya ada orang yang kerjaannya ini mensetubuhi mayit. Ini ada. Kalau dahulu itu memakan ya Allah. Jadi mayat yang hanya beberapa hari dibongkarnya ya Allah, itu dimakannya, tapi sudah tobat alhamdulillah ya Allah. Sampai orang-orang di penjara aja takutan. Artinya jawaban penjahat nih, kalau kami bunuh orang, kalau dia aja makan orang aja deh ya Allah. Nah, itu. Tapi alhamdulillah sidirnya sudah tobat. Karena itu masalah kajian aja, itu kajian yang sesat kan gitu. Nah sudah kadeda lagi menggawi kayak itu. Nah, jadi misalnya ada mayit perempuan disetubuhi oleh orang yang hidup, maka itu ya istilahnya kada perlu
dimandikan lagi itu mayit perempuan. Paham jangan oleh kalau sudah dimandikan. Jadi yang wajib mandi itu adalah orang yang masih hidup. Seperti yang tadi, kalau kita bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram seperti istri kita, sedangkan istri kita sudah meninggal dunia, dia sudah diwudukan, maka tidak perlu lagi diwudukan kembali. Yang wajib berwudu itu adalah kita. Jadi yang batal yang hidup. Adapun yang mati itu sudah kada ada urusannya lagi. Paham jangan lola. Nah kemudian yang masalah terakhir tadi, masalah mau ulangi ya lola, itu memang ada khilaf di kalangan ulama mengulangi sholat jenazah, tapi dalam mazhab Syafi'i yang muktamadnya tidak diulangi. Jadi cukup satu kali kita melaksanakan daripada sholat jenazah. Sekalipun ada qaul dhaif misalnya atau qaul dalam mazhab lain yang membolehkan mensolatkan jenazah berulang-ulang. Nah jadi kita yang di dalam mazhab Syafi'i, menurut mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i, cukup satu kali kita mensolatkan jenazah. Nah paham ya lola, intinya kayak itu tuh. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Kamu nyapa bahasanya mamagina pang meninggal ulun boleh mandi. Boleh benar asal gini. Asal marina bujur ya Allah, binian kelakian kah? Mamagina bukan kawitan apa? Oke. Boleh aja. Nah nyatai kan artinya berdua berdiri sanak ya lo, lawan abah lawan mama misalnya ya Allah lah, sama ada lawan abah lawan mama, nyatai boleh kan gitu. Nah sekalipun ibaratnya perempuan boleh karena itu mahram kita kan seperti itu. Cuma yang abdolnya kalau yang meninggal perempuan, maka yang memandikan perempuan juga yang abdolnya. Nah seperti itu. Cuma kalau ada daripada mahramnya yang hendak umpat memandikan, sah-sah aja. Karena kada batal kan wudunya itu istilahnya nih. Nah kada batal wudunya. Karena apa? Karena itu adalah mahramnya. Nah apalagi kalau memarina pian lelakian, maka jelas benar kan gitu. Nah dan istilahnya ini mengalah yang perlu pian ingat juga, berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan di dalam beberapa kitab-kitab hadis, disebutkan bahwasanya mayit yang meninggal itu diperlihatkan oleh Allah siapa yang memandiakannya. Nah itu siapa yang ibaratnya mengapani dan lain-lain itu diperlihatkan. Nah jadi misalnya pas rahatan meninggal, siapa yang mengawani memulikakan ke rumah misalnya dari rumah sakit ya kalau lah itu melihat itu mayit. Nah jadi himbung memarina pian. Alhamdulillah aja kamanakan kok nang Bangaran Sirajuddin ini orangnya bakti kan gitu. Nah mudah-mudahan Sidin mendoakan ya kalau lah kira-kira nih mendoakan nih di alam barzakh sana, mudah-mudahan kemanakanku nih panjang umur ya Allah, mudah-mudahan kemanakanku nih murah rezeki ya Allah lah. Mudah kan murah kah? Kalau murah itu sedikit bang ya kalau mudah rezeki ya Allah lah. Nah mudah-mudahan misalnya tetamu jodoh ya kalau lah nang 2-3 ya kalau lah. Nah ini asal ada gawian nih ya, makanya kada apa-apa lakian ya kalau Bertakon mana kan? Nah pastinya tuh ya alhamdulillah. Nah jadi intinya boleh aja kada masalah kan gitu. Nah lain kemanakan orang apa memarina orang, nah itu lain pula kan biasa ya kalau lah. Tapi kalau sesama lakian kada masalah. Cuma kalau bibinian memarina orang ya kalau lah kada memarina seorang tuh. Nah itu jangan berumpat. Kalau bina dipukuli orang benar ya kalau lah bapaknya orang nih ke sini ya kalau hendak beli lihat kah. Nah ya kalau lah. Nah itu tuh. Jadi boleh aja ada masalah. Justru memarina pian bangga. Nah kemanakanku yang Bangaran Sirajuddin. Nah ini ternyata kemanakan yang berbakti, kemanakan yang baik, yang hakun mengawani mulai dari rumah sakit sampai ke rumah. Ibu itu pulang di rumah hakun menyalini ya Allah lah, menyelimutiakan ya Allah. Ibu itu pulang misalnya membacakan Yasin dan sebagainya, memandii, mengapani sampai misalnya menyembahyakan sampai mandak di liang lahat. Nah itu mayit akan diperlihatkan oleh Allah siapa orangnya. Nah sampai misalnya yang menalkinakan, nah amun kawa pian langsung menalkinakan. Nah wahai pamanda si Anu binti Anu bin Anu ya Allah lah. Nah itu tuh. Nah artinya kalau kawa tuh pian talkinakan juga selajur. Nah kada perlu nang orang lain ya Allah, pian aja sudah. Nah selaku apa aja orang tuh keluarga. Nah selaku keluarga. Nah jadi kan kalau misalnya itu di sanak abah pian ya Allah lah, di sanak abah pian nih misalnya nih. Nah itu di sanak abah pian misalnya. Nah lalu di sanak abah pian nih atau mamarinnya pian nih karena ada bisi anak lakian ya kalau lah pian kena juga anunya warisannya kena juga dapat juga. Nah kalau kada ada bisi anak lakian, karena kalau si mayit ini meninggal dunia hanya ada bisi anak bibinian misalnya nih,
maka itu kadang menghalangi daripada saudaranya. Nah, daripada saudara si mayit, atau mamarina daripada anak-anaknya. Nah, paham jangan lah, intinya kayak itu. Nah, cuma kena dulu kita berpendar masalah warisan, karena masalah warisan ini sesuatu yang penting juga, dan memang yang sunnahnya warisan ini mesti dibagi segera, tapi sesudah 4 hal. Yang pertama, barang yang bukan hak kita. Nah, kalau memang ada barang yang bukan hak kita, mesti dikembalikan. Barang yang bukan hak mayit, misalnya mayit ada minjam sepeda motor orang, langsung dikembalikan. Atau naudzubillah, misalnya lah mayit ini maling misalnya, dan si keluarga tahu bahwa ini barang orang, mau kada mau harus dikembalikan. Atau misalnya si mayit ini adalah naudzubillah, misalnya nih pernah waktu hidupnya melakukan pembunuhan. Nah, lalu misalnya nih keluarga memaafkan pembunuhan yang sengaja nih, memaafkan, jadi kada perlu dipenggal lehernya, melainkan minta diat aja kami 100 ekor unta. Kalau sengaja itu 100 ekor unta, dari yang 100 itu wajib unta betina yang sudah hamil 40 ikung. Nah, jadi harganya nih em-eman ini, nangarnya diat ini. Makanya ada kan kejadian-kejadian bubuhan TKI yang kalau membunuh majikan itu diatnya berapa? Sampai sekitar 4M kah? 2M apa 3M gitu dah. Nah, karena ini 100 ekor unta, 40 di antara 100 itu wajib unta betina yang sedang hamil. Nah, itu kada gampangan. Jadi misalnya orang ini membunuh, nah ternyata Ternyata diatnya belum terbayarkan, dan orang ini kebetulan bos unta. Maka dari unta-untanya itu harus dikeluarkan, paham lah, untuk bayar diat. Nah, sebelum berbagi warisan. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya jenazah. Nah, jadi di dulu hak-hak orang lain itu dikembalikan dan sebagainya lah, dan seumpamanya itu. Kemudian juga biaya jenazah, penyelenggaraan jenazah yang lola, pemandian, penguburan dan sebagainya. Nah, itu keluarkan daripada tarikah atau peninggalan mayit. Nah, imbe itu pulang diantaranya yang berikutnya adalah hutang yang belum jatuh tempo. Nah, itu mesti dilunasi juga supaya kada begandangan lagi sekalipun belum jatuh tempo. Dan yang keempat itu adalah wasiat. Wasiat ini untuk orang lain, orang yang di luar ahli waris. Batasannya 1/3, yang artinya kada mesti waris itu setuju 1/3. Kalau lebih dari 1/3, maka harus minta persetujuan dari ahli waris. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seorang mayit, seorang yang hendak meninggal dunia berwasiat bahwasanya 1/3 hartaku untuk si fulan, maka mesti dikeluarkan yang 1/3 harta itu untuk si fulan. Nah, lalu sisanya itu dari yang sudah 4 tadi, nah itu warisan. Nah, dibagi-bagi sesuai dengan faraid. Nah, intinya seperti itu. Nah, itulah kalau kita hendak selamat dunia akhirat, kada temakan hak orang lain, karena ini adalah perkara yang berat. Banyak orang yang menganggap ini perkara ringan, masalah pembagian warisan, padahal ini adalah perkara yang berat. Kalau salah membagi, lalu misalnya kita tak ambil ampun orang lain, hak orang lain, temakan misalnya, maka itu temakan yang haram. Nah, kecuali istilahnya minta rela lawan yang tak ambil haknya tadi. Nah, jadi masalah faraid ini juga perlu untuk dikaji sebaik-baiknya. Setiap negeri atau setiap kampung semestinya ada yang paham faraid, supaya apa? Supaya kalau ada yang meninggal lalu ada yang ribut tentang warisan, bisa memberikan penjelasan, nah bahwa hukumnya seperti ini sesuai dengan ilmu faraid yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada umat beliau untuk diamalkan, yang tertera diantaranya dasar-dasarnya di dalam surah An-Nisa yang cukup panjang itu. Nah, ini. Nah, kemudian adakah lagi kira-kira sebutin lagi pertanyaan? Ini hanya kita bisa. Misalnya mayat itu arah kiblatnya tuh lagi diarahkan ke arah kiblat, ya itu arah kiblatnya tuh batis kah apa muka kah? Dan itu apakah wajib kah apa sunnah arah kiblat misalnya di rumah mayatnya yang itu sudah meninggal ya Allah? Enggak diarahkan ke kiblat, ya itu kemana arahnya batis kiblat? Batis itu. Nah, jadi maksudnya ya kalau bahasa kasarnya meninjak kiblat, Bang, tapi memang itulah yang sunnah. Jadi kan kalau misalnya orang ini sudah meninggal, ya kalau lah misalnya sebelum dimandikan kah, atau sudah dimandikan kah, atau misalnya sebelum disolatkan kah, atau sudah disolatkan kah, maka itu yang sunnahnya adalah dengan dihadapkan ke kiblat. Lalu cara menghadapkan ke kiblatnya kayak apa?
yaitu yang apa namanya, yang memang dianjurkan atau bahkan diperintahkan lah di dalam agama, tapi ini kada sampai wajib, kada, ini adalah termasuk daripada hal yang sunnah. Nah, yaitu diangkat daripada kepalanya, misalnya dengan semacam bantal ya kalau lah, yang sekira-kira wajahnya itu ada menghadap kiblat. Nah, dan juga yang paling utama adalah kedua telapak kakinya menghadap ke kiblat. Nah, jadi itu memang itulah yang sunnah, yaitu badannya dihadapkan ke kiblat dalam artian wajah dan kedua telapak kakinya. Jadi ibarat kiblat ke sana. Nah, jadi ibaratnya kayak ini ya. Nah, batis kan ya, dan juga kepala. Nah, lo ini kan ada berapa? Coba pian yang berapa yang lo lah. Nah, itu anggaplah kiblat ya kalau lah. Nah, jadi pian berapa yang lo berunjur. Nah, itu kepala pian dibantali di sini. Nah, itu yang sunnahnya. Nah, jadi baik itu sesudah meninggal ya kalau lah, sebelum dimandiin misalnya, atau sudah dimandiin, atau sebelum disembahyangkan, atau sudah disembahyangkan, yang sunnahnya bukan wajib, yang sunnahnya, yang abdolnya posisi mayit seperti yang udah disebutkan tadi, seandainya di situ kiblat. Nah, pas nih, nah kepala sidin di sini yang kalau nih dibantali, nah itu batas sidin berhunjur ya kalau lah. Nah, seandainya itu kiblat. Nah, ya kalau, nah kurang lebih. Tapi kadang ini di sini tangannya. Nah, itu. Jadi waktu imam meninggal itu yang sunnah itu diikati. Nah, ini kan nih, nah apa, rahang diikat nah dengan kain selajakan gitu nah. Nah, itu pulang nih tangan nah diikat. Itu kedua jari jempol itu kan nih yang nyamannya aja, kedua jari jempol juga diikat. Tapi perlu juga dilemas-lemaskan. Paham ya kalau lah. Mayit misalnya kan misalnya sidin sudah meninggal misal ya Allah lah. Nah, ini pakai minyak kah misalnya, dilemas-lemaskan. Nah, jadi misalnya sidin sudah meninggal ya Allah, nah tangan, nah sendi-sendi, nah ini dilemas-lemaskan. Nah ini sunnah istilahnya, boleh sudah batis ya juga ya Allah lah, batis. Nah, ibaratnya tuh, nah ya Allah, nah dilemas-lemaskan. Nah, itu ulang nah itu. Tapi begemet, jangan gencang, paham ya kalau lah. Kalau pina mayitnya kan bergerak seorang, timbul bukahan kan ya kalau. Nah, begemet itu adalah termasuk daripada hal yang disunahkan supaya memudahkan nanti di dalam pemandian, supaya jangan karas. Karena ada juga mayit karena mungkin sudah beberapa jam lalu karas. Nah, itu diantaranya karena kada dilemas-lemasakan. Tapi ada juga pang ujar nih, karena banyak dosa ada juga ya kalau lah. Nah, wallahu alam juga kita kan kada kawal juga memponis ya kalau lah. Intinya orang yang mengurus jenazah itu semestinya adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Jangan dikuyak kemana-mana apa yang dilihat. Nah, karena kadang salah juga, salah persepsi juga ya kalau lah. Nah, artinya kada semua orang juga nang pindah karas ya lo, bah ini banyak dosa aja. Ya kalau lah, nang pindah barat misalnya nih rahatan ditanduk ada mesti juga, karena bisa jadi memang awaknya barat ya kalau lah, kada kawai. Memang ada juga sebagian orang mungkin ini Allah Ta'ala memberi keistimewaan lah. Allah Ta'ala memberi keistimewaan, awaknya ganal tapi ringan ya kalau lah, ada juga mungkin itu keistimewaan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau ada nang pindah barat, jangan juga buruk sangka, bah ini dosa aja nih digawi, karena boleh jadi awaknya nang barat memang lama ya kalau lah, atau boleh jadi juga kerandanya nang barat ya kalau lah, kerandanya dari apa baja. Nah itu, nah ini jadi ada kawan jiwa kita menangguh-nangguh kan gitu. Nah, jadi kita untuk urusan orang yang meninggal ini sebaiknya kita husnudzon aja, baik sangka aja. Selajur kita doakan, seandainya kita ini pemandian misalnya nih, kita doakan aja kalau misalnya ada sesuatu yang aneh, kita doakan mudah-mudahan ini bukan karena dosanya. Kalaupun karena dosanya, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan dikuyak ke mana-mana. Paham ya Allah lah, intinya kayak itu tuh. Karena memang banyak itu jar kejadian orang pemandian ini melihat macam-macam, ada yang ilatnya terjulur aja. Nah, ini ada yang macam-macamnya lagi. Nah, ada yang kulitnya bihirang, padahal putih asalnya timbul bihirang, ada juga. Nah, ini jadi ya pemandian itu mestinya jangan nang lantih lah ya kalau lah, nang ketujuh bukan dari kesana kemari jangan juga. Ya boleh aja pang nang lantih, cuma yang bisa menjaga mulutnya. Artinya kalau urusan ininya kada mau berkuyak kan gitu. Karena apa? Karena kita kada tahu juga akhir umur kita kayak apa. Boleh jadi lebih parah ya Allah lah dari orang itu. Nah, mana ilat terjulur, mana awak hirang misalnya nih, kita harus tahu. Nah, makanya ini kita mesti bawa sendiri bahwasanya kematian itu datangnya kadang bukan kadang lagi, justru sering di waktu yang kita tidak menduga-duga. Nah, oleh karena itu kita bersiap
untuk menghadapi kematian dengan cara apa? Kalau kita banyak dosa, kita berusaha untuk berhenti dari dosa-dosa itu, bertobat kepada Allah. Nah kemudian kalau kita misalnya alhamdulillah dijadikan sebagai orang yang baik, maka kita pun tidak boleh ujub ataupun sombong dengan kebaikan kita. Kita pandang bahwasanya itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena iblis itu dulu adalah orang baik, karena sombong akhirnya dia pun juga diusir daripada surga. Naudzubillah min dzalik. Nah mungkin karena sudah waktunya, ya Allah, insya Allah akan kita sambung lagi. Kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Kita berdoalah bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada kita sekalian anugerah yang paling besar di muka bumi ini, yang tiada lain dan tiada bukan adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebaik-baiknya, kesudahan yang baik, kesudahan yang diridhoi oleh Allah, kesudahan yang menandakan pengampunan Allah kepada kita, kesudahan yang menghantarkan kita ke pintu surganya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga yang masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa salafuna shalih wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'indal maut maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa mana minal adab nasbul jannah warzuqna an-nazar ila uzul karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.